masih ada yang menonton TV dan masih ada yang dengerin radio, ini berarti Bapak Ibu dosennya berhasil ya. Karena berdasarkan ya kalau riset kecil-kecilan saya ke kampus, kebetulan saya paling juga sering ke kampus, itu memang sudah semakin sedikit yang menonton televisi dan mendengarkan radio. Tapi khusus anak penyiaran, kalau bisa nih Bapak Ibu dosen dikasih tugas dan ya wajib nonton TV dan mendengarkan radio ya. Nah, jadi undang-undang ini memang adalah produk dari reformasi. Mungkin kalian belum lahir ya. Jadi ketika reformasi itu pecah, tuntutan terkait dengan demokratisasi media itu sangat besar, termasuk di sektor penyiaran. Pada saat itu di zaman Orde Baru ini mungkin Bapak Ibu dosen yang paham bagaimana industri media kita itu dianggap tidak demokratis, dan penyiaran pada saat itu termasuk di dalamnya kekuasaan oligopoli gitu ya, sekelompok pihak dikritisi oleh masyarakat, sehingga ada tuntutan untuk bisa membuat industri penyiaran kita lebih demokratis. Melalui apa? Melalui Undang-Undang 32 tahun 2002. Nah, diterbitkanlah undang-undang tersebut. Cuma pada saat itu yang kita atur, yang dimandatkan di dalam undang-undang tersebut hanya televisi dan radio. Ya, jadi kita sebut dengan penyiaran terestrial yang berbasis frekuensi. Jadi undang-undang tersebut memang hanya memandatkan KPI melakukan pengawasan televisi dan radio, karena pada saat itu 2002 internet masih belum masuk ke dalam ranah yang kita awasi, dan belum juga masuk di dalam Undang-Undang 32. Sayangnya 5 tahun, 8 tahun kemudian setelah 2002 undang-undang itu disahkan, makhluk yang namanya internet berkembang begitu luar biasa dan sangat cepat ya, mengubah semuanya, mengubah landscape media, mengubah masyarakat kalian generasi muda dalam mengkonsumsi informasi dan hiburan. 2024 terakhir kemarin, program yang paling banyak mendapatkan sanksi dari KPI itu adalah justru program berita. Ya, belum lama ini misalnya, jadi kalau misalnya di TV itu ada orang yang merokok, itu pasti kita akan kasih peringatan. Terus mungkin 2 minggu atau 3 minggu yang lalu kita berikan surat peringatan kepada salah satu lembaga penyiaran swasta karena dalam program jurnalistiknya memberitakan terkait dengan isu pelecehan seksual kepada anak. Gitu. Orang tuanya tidak diblur, ya, kemudian disebutkan bahwa itu adalah ayah korban. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Karena selain Undang-Undang 32 tahun 2002, nah ini terkait dengan etika jurnalistik ya, ada pedoman teknis yang dibuat oleh KPI. Namanya Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran atau P3SPS. Ya. Udah pernah dengar belum P3SPS? Sudah. Jadi itu berisi pasal-pasal yang harus dipatuhi oleh lembaga penyiaran. Agar apa? Agar bisa melindungi masyarakat. Karena yang menonton televisi dan mendengarkan radio itu bukan hanya orang dewasa, tapi juga remaja, adik-adik kalian yang mungkin masih balita, ya, dan itu yang harus dilindungi. Jadi tidak boleh, misalnya tadi yang saya sampaikan, baik itu keluarga korban disebutkan,
Bahkan kalau di dalam regulasi etika jurnalistik, tempat tinggal daerah itu juga tidak boleh disebutkan. Karena apa? Karena bisa menimbulkan stigma kepada korban. Tidak semua masyarakat kita berpikiran dewasa. Ya, akhirnya apa? Akhirnya korban itu bisa diisolasi oleh masyarakat, bisa mendapatkan framing yang negatif gitu. Nah, itu yang dimaksudkan di dalam etika yang ada di dalam pedoman perilaku penyiaran standar program siaran. Di media baru, di podcast misalnya, di podcast misalnya itu beberapa konten, bahkan karena saya di KPI, dosen gitu, ada podcast yang isinya mengundang, mohon maaf ya, perempuan pekerja seks gitu. Ada podcast yang khusus ngebahas tentang LGBT. KPI tidak berurusan dengan sex orientation seseorang, tidak, ya, terserah mereka. Tetapi ketika dia masuk menjadi konten TV dan radio, maka itu ada mandat yang harus dijalankan KPI. Tidak boleh. Sementara karena podcast tadi, ya saya bilang, belum diawasi, akhirnya semua konten itu ada. Hati-hatilah dengan penggunaan gadget kalian. Karena Indonesia tergolong negara yang secara literasi medianya ini masih belum baik, ya. Jadi tolong ini sampaikan kepada keluarga kalian bahwa TV dan radio masih merupakan sumber informasi hiburan yang jauh lebih aman. Jadi di undang-undang dan di P3SPS ini ada beberapa kategori program. Jadi nanti teman-teman kalau nonton TV itu biasanya di pojok kanan atas atau pojok kanan bawah nanti ada tulisan tuh. Ada yang ngerti gak itu tulisan apa? Iya, itu adalah klasifikasi dan batasan usianya. Biasanya nanti ada tulisan SU. SU itu adalah semua umur. Jadi tayangan itu adalah tayangan yang dikhususkan untuk semua umur. Jadi semua umur boleh nonton. Kalau nanti ada tulisan R13 plus, artinya itu adalah untuk remaja dan untuk anak usia 13 tahun ke atas. Jadi kalau nanti di rumah ada adiknya di bawah 13 tahun lagi nonton TV yang ada tulisan R13 plus, maka diusir adiknya. Ini bukan tayangan buat lu gitu. Atau berparahnya lagi, biasanya nanti ada yang D. D itu adalah dewasa 17 plus. Artinya ini hanya layak ditonton untuk orang-orang berusia dewasa 17 plus. Jadi kalau nanti di rumah di TV ada tulisan seperti itu, maka itu adalah tidak layak untuk tayangan-tayangan yang ramah anak tadi. Jadi itu ada aturannya, ada jam-jamnya, jam berapa saja, pasalnya soal anak apa. Jadi itu untuk hal-hal yang terkait dengan anak-anak. Strategi yang satu tadi adalah strategi yang sifatnya mengikat dan memaksa. Jadi melalui teguran-teguran tadi. Jadi kalau nanti ada televisi yang bandel, maka KPI akan secara terbuka memberitakan itu. Jadi bahwa TV ini melakukan pelanggaran seperti ini, pelanggarannya adalah ini. Itu salah satu strategi mengikat dan memaksa. Jadi pentungannya seperti itu. Tapi selain mementung, kita juga merangkul masyarakat. Jadi hal-hal seperti ini yang kita lakukan saat ini juga dilakukan KPI keluar. Jadi literasi seperti ini, audiensi seperti ini adalah salah satu cara untuk mengajak masyarakat ikut serta berpartisipasi aktif mengawasi penyiaran. Jadi kita juga bekerja sama dengan kampus-kampus, kita juga bekerja sama dengan sekolah, LSM, lembaga melakukan literasi seperti ini.
dengan semakin banyak hal seperti yang dilakukan KPI, kami berharap nggak ada lagi yang nyebut apa tuh KPI. Jadi kalau dulu Pak sering KPI apa sih? Ya, dikiranya KPI itu apa ya, makhluk apa gitu, nggak tahu seperti apa. Jadi dengan hal seperti ini mungkin teman-teman tahu KPI karena teman-teman kuliah di komunikasi, ada kaitannya sedikit. Tapi orang-orang di luar sana banyak yang nggak ngerti KPI itu apa. Nah itulah yang dilakukan KPI untuk mendidik dan memberitakan kepada masyarakat bahwa tayangan seperti ini A seperti ini, B seperti ini, C seperti ini adalah untuk terjun langsung ke dalam masyarakat. Jadi ada sekitar 21 televisi berjaringan dan itu dipantau oleh KPI selama 24 jam penuh. Teman-teman bisa bayangin 24 jam penuh KPI mengawasi siaran 21 televisi berjaringan. Artinya selain rumah sakit, kantor polisi, pom bensin yang bekerja selama 24 jam, KPI juga bekerja selama 24 jam. Jadi kalau nanti di sekitaran sini teman-teman ada masalah, mampir aja ke KPI. Karena pasti ada orang yang sedang bekerja di situ. Jadi itu yang diawasi oleh KPI, Bu, Pak, 24 jam. Jadi siaran-siaran itu yang diawasi. Lalu ada siaran lain yang diawasi adalah radio. Radio itu tidak selama 24 jam diawasi oleh KPI. Hanya diawasi selama 16 jam. Hanya 2 shift untuk radio. Karena apa? Karena penetrasi radio dibanding penetrasi TV tadi lebih banyak televisinya, dan kendala dari KPI juga yang masih ada keterbatasan soal sumber daya, soal anggaran juga itu masih membatasi kerja KPI tidak melakukan itu secara full 24 jam. Dan radio juga bisa ada ratusan mungkin channel radio. Mungkin yang tadi teman-teman sebut hanya segelintir saja radio Gen FM, Prambors, Sinta dan sebagainya. Jadi itu radio hanya dipantau selama 16 jam. Menariknya kalau televisi, pemantau kita mengawasi audio dan visual. Yang PR adalah yang mengawasi radio, karena dia cuma dengerin. Jadi layarnya itu hanya layar pelangi aja, dia nggak lihat apa-apa. Dan bayangkan 8 jam dia seperti itu. Tapi tenang aja, 8 jam itu nggak full duduk aja. Nanti ada sistem yang memungkinkan dia untuk istirahat, sholat, makan dan sebagainya. Jadi 8 jam itu memang tidak seperti kuda aja di situ, tidak. Jadi selain radio nanti ada TV digital baru. Jadi setelah analog switch off kemarin, Bu, Pak, itu semakin banyak stasiun televisi digital baru yang tayang. Itu ada 20 stasiun TV digital baru. Itu juga kita hanya mengawasi selama 16 jam. Dan yang terakhir ada lembaga penyiaran berlangganan atau LPB. Mungkin kalau teman-teman tahu ada Transvision, NNV Vision, Indovision, TV-TV berbayar. Yang kalau kita mau nonton itu maka kita harus beli paketnya. Dan aturannya sama nggak sih seperti TV? Aturannya sebenarnya beda. Kalau TV berlangganan itu agak lebih kendor aturannya, karena memang dia diawasi hanya pasal-pasal tertentu yang ada di P3SPS ini. Alur pengawasannya nanti biasanya apa yang ditonton oleh tadi saya bilang 100 lebih tenaga pemantauan itu akan ditonton, lalu akan diverifikasi oleh 7 orang tenaga ahli, saya dan beberapa rekan lainnya, lalu akan dinaikkan ke rapat komisioner yang dengan komisioner isi siaran dan Pak Amin dan 8 orang lainnya, ada 9 orang. Prosesnya berlanjut seperti itu sampai akhirnya nanti lahirlah sebuah sanksi. Sanksi itu bisa bermacam-macam. Tadi Pak Amin sebut ada peringatan. Peringatan ini sebenarnya kebaikan KPI dengan memberikan peringatan. Jadi tidak langsung serta-merta ditegur kalau Pak sekarang. Jadi kalau dulu mungkin kalau ada pelanggaran, Bapak tuh stasiun TV-nya akan langsung ditegur karena teguran tertulis pertama. Jadi ada peringatan dulu, lalu ada teguran tertulis 1, teguran tertulis 2. Kalau masih bandel juga akan kita kurangi durasi tayangannya. Kerugiannya berupa materi buat dia. Selain itu juga kerugian berupa sosial. Jadi kalau masih bandel lagi nih, Bu, Pak,
misalnya udah ditegur, udah dikurangin durasinya, masih bandel lagi, maka akan dilakukan penghentian. Jadi kalau tadi hanya dikurangi sejam, masih bandel lagi nih, maka akan dihentikan acaranya, penghentian sementara. Jadi KPI itu sebenarnya nggak cuma ngawasi itu. KPI itu juga melakukan literasi kepada masyarakat, kepada akademis, bidang akademi, dan masyarakat pada umumnya. Jadi kerja KPI tidak hanya memantau, memberikan teguran, tapi juga melakukan literasi dan pencerdasan ke tengah-tengah masyarakat. Dan KPI juga memberikan penghargaan kepada stasiun-stasiun televisi yang punya dampak positif. Ada yang namanya anugerah siar Ramadan, ada yang namanya anugerah penyiaran ramah anak. TV-TV yang menghadirkan tayangan-tayangan anak maka akan diberikan penghargaan oleh KPI. Ada juga yang namanya Komisi Penyiaran Indonesia Award. Jadi TV-TV yang punya impact baik kepada masyarakat maka akan diberikan penghargaan di KPI. Di KPI kan ada aturan. Jadi nanti ada yang namanya klasifikasi program siaran. Tayangan SpongeBob mungkin secara visual dia bentuknya kan kartun. Orang melihat kartun adalah tayangan anak. Padahal sebenarnya tidak semua kartun adalah tayangan anak. Seperti halnya SpongeBob. Kalau teman-teman bisa lihat SpongeBob itu klasifikasinya adalah R, bukan A. Maka sebenarnya itu adalah tayangan untuk remaja. Jadi hanya cocok dilakukan oleh remaja 13 tahun ke atas. Jadi kalau nanti ada pelanggaran terkait tayangan-tayangan itu terhadap kepentingan anak, KPI pasti akan melakukan itu.